Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada cerita di Kala Berdua. Ini adalah episode anniversary kita setelah setahun kita. Baru 3 anjing. Ya, kita masih di masa pandemi. Bahkan WHO sudah menganjurkan kita untuk pakai masker seperti kawan saya sebelah ini, Bang Lajuar. Oh iya dikasih masker bekas anjing. Tambah penyakit baru. Tambah penyakit baru ya. Jadi kita perkenalkan diri dulu ya. Ini ada di sebelah aku nih, ada dari Ikamba ya. Ikatan Baba. Bukan ya. Apa? Ikamba itu apa? Ikatan Mahasiswa Banda Aceh. Nama dulu lah. Nama siapa? Lajuardi. Grogi nama. Bang Gro. Nama aku Lajuardi, dipanggil biasa Laju. Kawan-kawan biasa panggil Laju ya. Oh ini Lanta. Oh, Lanta Laju ya. Jadi Bang Laju ini Bang Laju. Ikamba ya. Ikatan Mahasiswa Banda Aceh. Mahasiswa Kota Banda Aceh. Ikatan Kota Mahasiswa. Ikatan Kota Mahasiswa dong. Ya kayak acara Pepi ada di belakang, ada orang di belakang kamera. Mbak, Neng, kita makan apa lagi nih, Neng? Nah, ya, ada cerita nih kalau berdua bukan episode ketiga kita hari ini. Jadi kita masih di masa pandemi di karantina ya kan, walaupun nggak ada lagi jam malam ya. Jadi kita akan masih membahas tentang COVID-19. Dimana ini bulan 1, 2, 3, 4 ya? 4 ya. Kalau Ju, sebagai aku pengen tahu juga nih dari perspektif dari mahasiswa ya. Karena udah di briefing nih. Aku disuruh hafal. Mana ada macam dibayar ya. Ya, kalau kira-kira aku pegang gini. Lupa lihat ini ya. Baca ya. Kalau dari mahasiswa sendiri apa nih, Bang? Sejauh ini dampak yang paling terasa ketika era apa nih? Corona. Iya, virus ini ya kan. COVID-19 ya. Jambi kah? Apa tuh? Yang paling terasa yang sebagai paling mahasiswa lah. Ya, yang paling terasa tuh kan kuliah kita nggak kayak biasanya lah. Iya. Jadi kawan-kawan biasanya kuliah ke kampus, ini kuliah dari rumah. Biasanya dari kampus ke rumah. Dari rumah ke kampus. Enggak, biasa dari rumah ke kampus. Ini Biasa dari rumah kampus. Oh, berarti kalian nginap di kampus semua sekarang, kalau ketika kuliah kalian ke rumah. Enggak ya? Enggak gitu ya. Jadi sekarang kuliah di rumah. Dari rumah, ya. Aksesnya dari rumah. Kampus di rumah, semua dari rumah, nggak kemana-mana. Mana ada yang mana-mana nih sini. Dia mau kok. Aku blunder. Wah, iya juga ya. Terus. Ya, jadi otomatis juga pengeluarannya juga beda. Kalau kemarin mungkin biasanya untuk uang rokok, uang kopi, ini udah tambah uang kota lagi karena harus kuliah online, harus tugas online, ujian online. Kemarin juga ada kawan-kawan kita yang sidang online ya. Sidang online. Tambah mahal jadinya kuliah ya? Tambah mahal. Sidang online ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah tuh ya. Semua dilakukan di rumah. Dengan misalnya kalau sidang, ujian dan segala macam. Tapi kalau misalnya kayak kuliahnya sendiri, itu memang kayak setiap kasih materi kuliahnya segala macam emang ya masuk angin saudara-saudaraku sekalian. Memang di rumah juga pada via video call gitu. Via video Zoom pakai Zoom ya. WhatsApp, via Zoom atau via platform apa aja yang penting dari online ya. Enggak melibatkan tatap muka langsung. Mandi gak? Pas mau ujian. Mau ujian. Touch up aja. Oh. Cuma cuci mata aja ya, segala macamnya. Jadi Cuci mata gitu biasa ya. kayak orang ke mall gitu. Cuci mata. Ke mall, WC mall kan? WC mall. Ada air, cuci mata. Oke Mas Pepi. Ya, tapi kalau misalnya ini kan tapi efek ini kan gila ya, ini COVID-19 ini kan efeknya gila-gilaan ya, seluruh dunia ya. Kan bukan kita aja ya, walaupun kita sekarang tapi di Banda Aceh alhamdulillah masih terkendali kan? Ya, udah lebih dari hampir 2 minggu nggak ada penambahan kasus baru ya. Benar, iya, emang iya. Itu kali mah. Ada tulisan nggak gitu? Nggak ada. Ya, tapi efeknya juga itu kan dari segi pendidikan, tapi kan dari segi hampir semua segi kayak kena ya. Kita semua efeknya kena ya.
ya kan. Bang Laju ada kerja juga? Belum, masih Belum kan. masih Tapi kalau kawan-kawan mungkin sekitarnya pasti terasa kan. masih Kayak- terasa yang apalagi pekerja lepas ya. Pekerja lepas yang mengandalkan upah harian itu pasti terasa. Kerja lepas celana. ya. Efeknya kan terasa nih. Kalau dari segi ekonomi sendiri menurut Ikambani kan aktivis ya banyak ya. Aktivis kampus banyak nggak sih di situ? Banyak Pasti mantan kalian- aktivis kampus juga banyak. Mantan. Ya berarti kan kalian cukup concern kan. Ya. Sudah bahasanya. Terlihat intelek ya. Concern untuk kayak gini ya dari segi kampus ekonomi dong. Yap. Nah, kalau kalian lihat dampak ekonomi ini terhadap COVID-19 ini sebesar apa nih? Dampak ekonomi kan yang paling terasa itu kan yang kayak pengusaha-pengusaha lokal ya, yang masih skala kecil, yang warung kopi misalnya, ataupun yang jualan-jualan kuliner. Contoh misalnya kayak kita kemarin jam malam itu kan di satu sisi dia memang bisa dibilang efektif, satu Ya. sisi lagi juga mengganggu ekonomi. Betul, Contoh bisa, misalnya bisa. kayak warung kopi, Ya, mungkin. kayak kalah berdua. Kalau berdua diganggu kemarin. Salah satunya. Terus juga kawan-kawan yang bisa jual burger, jual kebab itu kan mengandalkan keramaian malam. Jadi nggak bisa beroperasi lah, nggak efektif malam hari. Iya ya. Perputaran uangnya juga tidak terlalu Ya. ini ya. Zaman kemana kita nggak tahu lagi kapan selesainya Ya ini kan. betul, lama ini masih. Iya. Lama. Kita bisa lama. Apalagi kalau misalnya nggak disiplin kayak kami yang keluar. Ada alasan nggak beli baju lebaran? Pak? Ya. Dari segi sosial apakah itu kita ngintip juga? Iya kan? Masih ada, Ada. Ada. Dari segi sosial pengaruhnya juga besar kayaknya ya. Ya kita kan di Aceh ini kan silaturahmi kuat. Betul. Rasa Karena sosial. ngopi itu kan bagian dari Ngopi, bagian dari silaturahmi. silaturahmi. Iya, betul. Jadi kita terkejut tiba-tiba kemarin sebelumnya kita bisa ngobrol rapat, sekarang harus jauh-jauh. Iya gitu mau menjauh langsung. Salam harus pakai siku. Iya, salam Wakanda. Nggak boleh gitu sentuhan. Jadi Yang namaste. terkejut lah, culture shock ya. Udah kita terkejut. Oh sekarang kalau salam terkejut. Kayaknya dengan perubahan. Oh iya. Terus. Dan terus kan juga selain dari kehidupan sehari-hari juga dengan ritual-ritual kebudayaan kita. Misalnya dulu kita sering buat kenduri sebentar. Ini kan banyak. Biasanya kan- pesta segala macam. Betul. Biasanya ini kan menuju puasa ini kan banyak nih orang nikah nih. Musim kawin ya. Musim kawin. Musim nikah lah, jam musim kawin. Bahasa kalau musim kawin konotasinya negatif ya kan. Untuk kita. Hah? Untuk orang enggak. Itu aku ya. Pepi. Panas nih nggak hujan kak. Hujan dikit manjat soalnya. Apa namanya musim nikah ya kan banyak yang nggak boleh gitu ya. Maksudnya ya nikah aja gitu. Tapi maksudnya sudah Nggak boleh buat keramaian. nggak boleh keramaian ke KUA langsung atau apa segala macam ya kan. Ada beberapa malah kan yang udah buat nikah online. Nikah online. Ya. Cuman kemarin Gimana udah nikah jarang online? sama Kemenang. Nggak tahu alasannya kenapa dilarang ataupun kenapa dibolehkan, yang jelas sekarang udah. Nikah pun kan nggak tahu sih. Aku agak kurang tahu juga walaupun saya masih lajang. Aja. Oh kapan? Astagfirullahaladzim sebut merek. Ya, kan ada salaman tuh kan. Bagian dari itu wajib nggak sih salaman gitu? Kalian ini lah. Kabul. Jam kabul kan harus salaman, enggak? Kan kalau nikah online berarti nggak salaman. Mungkin nggak tahu ya. Nggak mungkin dong nikah online Wakanda gitu semua kan. Nikah kan. Mungkin dengan ini ya penghulunya ketemu, tapi dengan mempelai perempuannya mungkin dari jauh. Itu caranya nggak tahu lah kita gimana teknisnya. Tapi yang jelas kemarin udah pernah ada lihat di Twitter kemarin. Repot juga malam pertama jarak 1 meter ya. Online. Download Download. Desa ini sedang di-download ya kan, banyak tulis tuh lockdown download katanya. Itu dari segi kebudayaan juga kena ya. Budaya kayak kita lah, budaya ngopi Aceh men. Budaya ngopinya gitu kuat itu kayak jadi terbatasi ya. Walaupun di Banda Aceh sendiri ini provinsi kedua ya kalau nggak salah ya. Yang terkendali lah. Lumayan terkendali lah. Ini juga karena pengaruh orang kan nggak banyak datang ke Aceh. Maksudnya dia bandingkan dengan provinsi lain, akses ke Aceh itu agak sedikit terbatas. Karena kalau kayak Medan misalnya, Medan itu kan kota transit. Sampai sekarang Medan per hari ini mungkin udah sekitar 60 lebih, 68 atau hampir 70 gitu. Sementara kan orang Aceh ke Medan kan aksesnya gampang kali. Pasti ini ya. Kita pun kalau mau kemana pun kayaknya hampir semua kayak kalau naik pesawat ya.
transit di Medan. Transit di Medan, kecuali yang langsung ya. Yoi. Jarang kali yang langsung. Jadi peluang untuk di Aceh ini meledak angkanya masih besar. Iya. Tetap harus waspada. Makanya kan bukan selesai, tapi terkendali. Sejauh ini masih terkendali. Masih Itu pemilihan kata yang bagus. Apa coba ya? Maksudnya apa ya? Aku tadi mau nanya apa? Lupa jadi. Ya, Coba lihat, Pepi. Oh, lihat ini dulu. Lihat ini dulu. Lupa juga tetap ya. Dari segi ekonomi udah datang mah minuman kita. Gelasnya 4 Aku orang penasaran, 2, kan? satu orang 2. Di Apa? Kamba ini kan apa ya? Organisasi lah, Bang. Maksudnya Organisasi, komunitas sejauh organisasi. organisasi sejauh ini yang apa yang ada kepikiran sama kalian tuh buat dampak ke masyarakat gitu. Maksudnya kan Apakah ada kegiatan? Ikamba itu isinya bukan orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Pasti mahasiswa yang punya pemikiran juga gitu kan. Kalian kepikiran apa kayak buat sesuatu yang mungkin sedikitnya buat impact buat masyarakat kita, kayak mana harusnya kita ngadapin pandemi yang gini-gini gitu. Ya, jadi semenjak hari pertama kemarin, hari pertama tanggal 16 Maret waktu Presiden umumin darurat nasional, Yoi. itu kita langsung buat satgas tuh, satgas internal. Nah, jadi tim satgas itu setiap hari kaji perkembangan COVID di Aceh dan di nasional. Jadi setiap jam 4:30 sore kita selalu update infografis. Yoi. Infografis itu yang pertama isinya update kasus, yang kedua itu ada artikel yang tujuannya mengedukasi masyarakat. Terus kita kemarin sempat buat ini Bang, Kak Mia itu MC yang kemarin, kita sempat buat namanya browser digital. Ya ada tuh. Lumayan. Jadi Instagram ya? di Instagram di Kamba Official kita campaign supaya di rumah aja. Jadi waktu itu kan masih jam malam, pertama kita buat itu masih pemberlakuan jam malam. Jadi inilah menghibur kawan-kawan yang di rumah yang nggak bisa kemana-mana. Terus juga kita udah buat 2 kali panggungnya. Terus kita sempat buat kemarin ini Commission for Donation, itu kita buka donasi. Kita kerjasama dengan ilustrator digital, ada 2 orang. Kita kerjasama, terus mereka sepakat supaya keuntungannya nggak dikasih ke mereka, tapi 100% didonasikan. Jadi misalnya ada yang mau donasi, dia bayar sejumlah uang yang harus dia bayar, terus dia dapat ilustrasi gambar foto dia gitu. Oh gitu. Jadi dia nggak cuma donasi, dia dapat feedback. Jadi itu yang kemarin kita buat. Karena kita di ibu kota kan kita harus buat gaya baru nih. Kita buat misalnya kalau kita buat donasi, kita buat gaya baru, kita mau kritik pemerintah, kita pakai gaya baru, kita tinggalin lah gaya lama gitu. Sedap kali gaya baru ya. Gaya baru. Jadi lebih segar, ya, kerja fresh. nyata. Ini kerja nyata. Lebih segar, lebih fresh. Terus kalau kalian Ikamba kan ini kan organisasi ya? Ya, Manajer sendiri apa nih di Ikamba di kedudukannya? Ketua Ketua umum. kecil. Ketua umum itu kecil banget. Gak tahu ketahuan. Gak Sepertinya pernah kita ngajak berorganisasi. ngobrol orang yang tepat gitu. Ya betul sekali ya, segala macam. Kalau dari segi kacamata mahasiswa ini kan paling kalian termasuk Ikamba ya, nggak tahu sih, aku mengasumsikan aja kalau mereka adalah mahasiswa kritis, ya tuang ya. Jadi apakah penanganan terhadap COVID-19 ini untuk pemerintah di Aceh sendiri ini cepat, lambat atau bagaimana? Ya. Kalau secara penanganan, secara umum kita lihat udah oke. Itu terbukti dengan terkendali angka positif. Iya benar. Salah satu itu. Cuman yang kita sayangkan itu tadi Bang, gaya-gaya lama masih dipakai. Jadi setiap ada peresmian ada seremonial, penyerahan sembako ada seremonial. Padahal kan sekarang kampanye physical distancing, nggak boleh buat keramaian. Contoh kemarin peresmian unit infeksi menular di Zainal Abidin, itu diundang wartawan rame-rame besar-besar. Sama aja, terus pembagian masker juga seremoni. Terus yang lain-lain masih banyak seremoni. Ya. Gitu Ya. Kenapa nggak online aja seremoninya ya kan? Betul, kan kita kampanye physical distancing. Iya, physical jasmani and kesehatan. Wow. Iya kan? Ya, betul ya. Buat kalian semua yang di atas sana, sedap. Aku pun sosok aktivis nih. Mau jangan lupa follow @marvelousofficial dan di sana. Ya, betul ya. Jadi itu bagian blunder-blundernya kali ya. Ya, tapi itu segi penanganan cukup bagus ya sejauh ini. Itu terkendali ya.
kita kebijakannya kan setiap hari berubah tuh, setiap hari diupdate kebijakannya. Jadi kondisi hari ini itu dampak dari kebijakan 2 minggu yang lalu. Jadi kebijakan hari ini dampaknya 2 minggu ke depan. Kan ini masa inkubasi virusnya 2 minggu. Oh iya. Jadi kebijakan hari ini kita nggak bisa rasa langsung sekarang. Contoh misalnya dicabutnya jam malam. Sekarang kita belum terasa dampaknya apa. Mungkin 1 atau 2 minggu depan kita baru terasa kalau seandainya ada peningkatan angka positif atau dampak-dampak yang lain itu apa? Iya sih, kita di sini masih lebih santai ya. Masih santai misalnya, kali. karena kalau misalnya ke di Jakarta kan beberapa kawan-kawan aku Banyak kawan Jakarta. Hah? Banyak kawan Jakarta. Gitu. Ya, maksudnya kayak mereka untuk makanan-makanan aja take away luar. Enggak, masalahnya take away aja mereka takut gitu. Semprot, dibersihin. Segala macam. Kalau kita kan masih walaupun beberapa warung atau apa segala macam tutup, tapi mereka masih bisa menerima take away dan kita nggak takut kan. Kita nggak ragu gitu kan. Kayak apa segala macam aman insyaallah kan. Tapi kalau misalnya luar kayak Gawat lah. was-was gitu ya. Kalau misalnya bahkan ada game loh di sosial media dianggap bahwa pandemi ini akan kayak 2021 akan makin ngeri dan kayak zombie yang paling gitu ya kan. Yang kita udah mulai takut di rumah, kita saling berebut-rebut makanan ya kan. Ada main game tuh nggak ada ya? Apa tuh? Ada di Instagram tuh yang ada selamat apa pokoknya di situ selamat di kantor BIM. Game aja. Hah? Game PTJ tadi. Oh my god. Bukan itu ya. Itu game BTJ warna kayak teh dingin ya. BTJ kulit teh. Minum. Jangan minum nanti kesel kayak Krisyanto suara. Dan itu kalau dari segi pertinggalan apa namanya? Tempat tinggal tuh. Apakah sudah ada kebijakan sendiri? Kayak lockdown kan berapa tempat kan? Lockdown kampung ya? Di lockdown. Iya itulah. Jadi syarat untuk lockdown itu kan kalau kita di Indonesia sebenarnya nggak ada istilah lockdown. Kita istilahnya karantina wilayah. Karantina Ya, wilayah. sebenarnya sama, cuma itu pemilihan bahasa aja. Karwil. Jadi itu kemarin ada beberapa desa yang buat lockdown dulu. Tapi warganya sendiri protes karena selain dibuat lockdown nggak ada kebijakan alternatif. Misalnya mereka yang harus kerja di luar tapi nggak bisa keluar, mereka jadi kelaparan. Pemerintah kampungnya nggak menyediakan kebutuhan pokok, walaupun ada beberapa daerah yang ada. Jadi yang kayak gitu seharusnya pemimpin kita pikirkan, nggak cuma kebijakan mencegah, tapi juga harus ada pertimbangan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kenapa negara kita nggak bisa lockdown. Malaysia kan sekarang udah bisa dibilang lockdown lah mereka. Ada namanya MCO. Jadi setiap hari itu mereka disuplai makanan, disuplai kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Jadi mereka siap, kita belum sanggup. Jadi kalau misal dari Bang Laju sendiri minimal kali ya, minimal kayak syarat dan ketentuannya, terms and conditions, aja, ya kan? Negara itu bisa lockdown itu apa yang harus di syarat-syaratnya lah, minimal kali lah tuh. Minimalnya negara maju lah, negara maju. Kalau kita kan masih negara berkembang. Contoh kayak Iran juga sampai sekarang belum di lockdown, padahal kan udah pejabat-pejabatnya udah banyak kena, menteri-menterinya udah banyak yang kena, terus anggota dewannya, masyarakatnya juga lebih banyak yang kena. Jadi tapi mereka sampai sekarang belum bisa lockdown karena belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi kalau kayak Italia misalnya atau di Eropa, negara banyak Eropa, Spanyol lah. lockdown itu kan karena mereka udah maju, negara udah sejahtera, negara mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Itu jadi lebih aman lockdownnya. Karena kalau misalnya lockdown tapi kebutuhan masyarakat enggak, ini bakal chaos. Iya. Nah, jadi kerusuhan itu. Karena orang lapar, lebih takut lapar daripada takut virusnya gitu. Iya. Benar. Ini efeknya emang gede sih ya. Apa segala macam mengikuti semua pihak seperti di sini mulai pendidikan masuk, mahasiswa sampai harus Bahasa keren multidimensional. apa tuh? Multi level marketing. Kau ada paket kuota? Enggak ada. Googling. HP lagi dicas. Oh ya. Ya, dari sosial, ekonomi, kebiasaan hidup pun kita jadi berubah ya kan. Bahkan sekarang anak-anak SMA pun dia diluluskan ya kalau salah tanpa ada ujian nasionalnya nggak sih? Iya. Nggak sih? Gitu nggak sih? Hah? Tapi coret-coret baju. Coret online. Coret baju Coret secara baju online. kota. Oh betul. Oh di Melabuh Bagaimana? gitu. Oh di Melabuh kayak gitu. Melabuh gitu. Nggak Nggak ada benar itu. kalian yang melabuh. menghakimi, kiting. Wali kota orang Melabuh. Coba. Wali kota kita. Oh, betul itu kalian. Pada aku diusir. Kita ahli kali emang. Kok bagian menjilat ahli kali kita. Ahli kali.
Ya. Oh, ada ini ya. Jadi mereka nggak lulus tapi tetap coret-coret. Tidak ada kompetensinya. Coret-coretnya rame-rame, tapi UN-nya nggak boleh. Yang dinikmati dari coret-coretnya apa kalau nggak ada UN-nya? Coret lambang OSIS lah. Ya. Ya. Wah. Budi, itu masa kita aja. Ya. Jangan coret lambang OSIS ya. Biar saya aja yang coret. Bawa ke sini biar aku yang coret ya. Ya merah mukanya ketahuan. Dulu Kayaknya sekarang aku pernah juga gitu. Kayaknya aku dulu kenapa aku nggak melakukan itu? Ngapa nggak melakukan itu? Ya. Awalnya sih coba-coba. Masih panjang, masih ada lagi. Oh iya. Berhenti sini kalau ya, itu biar ya. Kalau misalnya biar nggak ada gitu kayak lulus gitu udah. Kalian semenjak corona ini juga ada nggak usah skripsi lah. Skripsi masih ada. Belum ada gitu. Kuliah masih lancar. Maksudnya kayak SMP mana? Udah Sudah kemarin bulan 2 sebelum Udah corona. selesai? Baru selesai. kok masih di Kamba? Jadi cara di Kamba itu dia yang penting waktu mendaftar masih mahasiswati. Mendaftar ketua Paling tua mengajukan- cuma berapa? Ini? Angkatan berapa? angkatan sekarang 2014. Angkatan aku Bang. Oh, di atas 100 tahun ya. Berarti kok aku hampir sebaya lah. Tahu diri kok. Di atas 100 tahun. Hampir sebaya kok sama aku itu. Bayar. Ingat bapak itu sleting sama veteran perang pak. Yes, sleting Ingat mampu angkatan gandring. dua, Pak. Pu Gandring lagi bikin keris dia sebelahnya. Oke. Kamu SMP. Jadi kalau misal ini kan udah kita lockdown masa-masa karantina, ini lebih pertanyaan pribadi sih, lebih pribadi ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Bang Lazuardi hari ini, pertanggungjawabannya dia ya. Jangan salahkan Ikamba, salahkan dia ya. Ya, ini pertanyaan lebih santai. Jadi udah lama nih di rumah nih, ya kan segala macam. Ketika pandemi ini selesai, apa yang akan Bang Lazuardi lakukan pertama kali? Apa ya? Jadi yang paling rindu kan kita ngumpul makan kawan. Jadi walaupun sekarang bisa ngumpul tapi kan situasinya beda, kondisinya beda, was-was ada. Jadi nggak dapat lagi feel sosialisasinya kurang dapat. Jadi nanti waktu pandemi selesai, yang pasti kita jadi lebih menghargai kesempatan berkumpul, berkumpul sama kawan-kawan. Kumpul sama kawan-kawan mungkin yang paling rindu. Kumpul dalam artian udah beda situasi dan sekarang. Kumpul dengan situasi Sekarang kan kita kumpul was-was. ada was-wasnya ya. Sampai rumah cuci tangan. Mandi lagi. Masih di mimpi kali ye. Zaman kali. Aku nggak tahu acara apa. Gak tahu. Jangan sok muda. Jangan sok muda. Budi, kami nggak kejar ya. Kau mau tahu sendiri Baru gitu. tadi bilang lebih Siapa muda. sebenarnya Furqan Wahidin Adam ya. Berapa umurnya gitu. Dan berapa umur Furqan Wahidin Adam. Veteran perang. Bibi kali ya Tuhan. Ngomong kali lu. Kalian tahu kan semua kan? Kalau Kalian yang zaman munafik. sekarang tuh kekei. Panjang kali ya. Kekei. Kalau zaman sekarang tuh bukan mimpi kali ye. Kekei. Sobat boker. Ambil podcast orang. Bandit lawless. Iya, Bandit lawless. semua. Kita nggak ada panggilan nih. Apa ya panggilannya? Ada cerita kala berdua. Dia juga ya. Nggak ada. Nanti kita akan pikirkan. Silakan kalian komen di bawah ini. Sedap, so banyak yang nonton. Like. Ya, silakan komen. Apakah kita panggil saja. Asterika misalnya. Asterika. Ya, ada gambar. Apakah sobat laju? Jadi ya karena laju. Ada laju. Ya. Ya, kalau nih pertanyaan ini agak serius tapi santai. See you my. Ya. Kalau misalnya Bang Laju ini punya kendali atas penanganan COVID-19 ini, Ya. Corona, apa yang akan Bang Laju lakukan untuk bisa menanggulangi masalah ini? Sekaligus mungkin apakah mengedukasi masyarakat, tapi kalau mengedukasi masyarakat bagaimana caranya? Jadi kendala kita terbesar itu kan pengetahuan kita tentang virus, tentang cara dia menyebar, cara dia bisa mati. Ya. Jadi
kita juga baca dulu nih kok, baca dulu kayak mana karakter masyarakat kita. Karena orang Aceh ini kalau dibilang ini corona, orang tuh nggak takut. Mereka nggak takut. Tapi kalau dibilang dengan bahasa yang sederhana, misalnya Apa? orang Aceh sering bilang wabah taun misalnya. Apa itu? Bahasa orang tua. Wabah taun. Habis itu Kan lebih Bisa tua gua- dia kan. Mimpi kalie dia wabah tangan. Apalagi baru wabah tahu tangan. juga, Om, baru baca-baca juga. Selamat datang di wabah tangan. Kalian Sakti nggak ngerti dah, Sakti nggak tahu dah. Jadi pokoknya dengan bahasa yang sederhana lah, bahasa yang masyarakat kita paham, berarti disegmentasikan gitu. Kalau kita kasih apa, nggak efektif lagi tuh kita mengedukasi masyarakat dengan buat baliho ada foto besar-besar tuh nggak efektif lagi. Jadi buat baliho kecil, foto besar. Nggak muat dong. Aku lagi tarik ketawa Budi. Iya. Jadi gimana? Jadi efektifnya gimana? Gak apa-apa, ini dia adalah pemimpin kita. Nah, ini kan kita dia andai-andai kan, bebas aja. Gimana jadi yang lebih efektif ya? ya, jadi informasi yang disampaikan itu harus lebih tersegmentasi. Misalnya ke anak muda. Anak muda kita bisa anggaran untuk baliho itu kan besar. Anggaran untuk baliho itu dia sekali pasang itu sebulan mungkin 15 juta kalau untuk kita langganan. Jadi dalam 15 juta itu bisa dibagi, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Ya. Untuk anak muda misalnya, kita bisa fokuskan ke media sosial. Contoh kayak Canva sekarang gitu mainnya. Kita pakai media sosial, kita sebar infografis setiap hari. Jadi itu bisa kena ke anak muda. Untuk orang-orang tua mungkin bisa lebih dengan cara-cara sederhana, misalnya melalui imam-imam kampung ataupun melalui gitsi. Jadi nggak zamannya lagi lah seremonial formalitas itu nggak zaman lagi sekarang. Karena ini masa darurat. Kalau dulu terserah. Kalau sekarang kan ini masa darurat. Kita butuh pemimpin yang bisa bersikap aktif. Di Jawa itu udah mulai. Contoh misalnya gubernur DKI, gubernur Jatim, gubernur Jawa Barat itu mereka udah bermain dari media sosial, mengedukasi masyarakat dari media sosial. Itu jadi lebih kuat, lebih. Atau mungkin sekarang di era TikTok, bisa jadi- mengedukasi melalui TikTok. Tapi orang kita sensitif, orang aja sensitif. Bilang TikTok merusak moral. Padahal kan merusak moral itu kan semua platform bisa ada potensi untuk merusak moral. YouTube bisa merusak moral, Zoom juga bisa merusak moral. Jadi terakhir kemarin TikTok sumbang 100 miliar. Jadi kan semua kan bisa dikaji dari sisi positifnya. Jadi nggak zamannya lagi lah kita justifikasi. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bang Luardi menjadi seorang pemimpin, inilah tim khusus untuk penanganan COVID-19 akan melakukan edukasinya lebih ke tersegmentasi gitu ya. Betul sekali ya. Baiklah, itulah akhir dari episode kita hari ini. Satu lagi Pak. Ada lagi ya. Yang paling penting nih. Yang paling penting. Paling penting. Untuk siapapun, Geber motor Pak. Anda di depan rumah. Bukan itu. Aku dari nganu Kak Pur. Nggak penting aku tentang kok. Bukan itu ya. Yang paling penting untuk siapapun untuk penanganan COVID ini, mau itu mahasiswa, mau itu komunitas, mau itu pemerintah, hilanginlah seremonial itu. Karena harus sesuai lah. Physical distancing berarti nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada seremonial juga. Karena yang butuh sekarang langkah taktis, langkah strategis. Nggak perlu lagi seremonial itu bullshit. Habis uang udah. Betul. Jadi ini adalah sebenarnya merupakan kesempatan buat kalian semua yang suka bikin kejuaraan. Nah, inilah kesempatan kalian bikin, tidak ada seremonial. Hemat jadi kalian ya, bikin kompetisi tidak ada yang juara. Ya. Contoh ikan bang kemarin buat konser nggak pakai anggaran ya. Konser di rumah kita. ya, konser di rumah. Padahal alasannya karena ada duit. Ya. Realistis sekali. Tahu, kita tahu. Karena kita terlibat. Karena kami juga orang-orang nggak ada duit. Jadi silakan saja kalian follow Marvel Official Untuk informasi terupdate. Untuk informasi terupdate di ini ya, walaupun kita juga bingung, ada cerita di kala berdua tapi di post di Ade Hudan. Siapa dia? Ada cerita di Ade Hudan sebenarnya, siapa dia ya? Kalian bisa follow Ikamba ini ya. Ikamba official. Enggak ada aneh-aneh tulisannya. Ikamba official. Double F ya, Ikamba official biasa, tidak ada underscore, tidak ada apa-apa. Silakan juga follow Bang Lazuardi. Oh, silakan gitu ya. Ya. Dan nanti di situ mungkin akan ada update tentang kegiatan Ikamba ya. Infografis harian atau? Ya, yang mau kirim salam. Mau DM ya, yang open BO.
Open PO. Libur dulu, libur. Open PO maksudnya Open ya. PO Tip typo ya. Jangan lupa seperti kata Bang Luan Zuardi ya. Apa nih? Apa? Sering-sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Pakai sabun, Pakai pakai air bersih. Nah, ya. Cuci tangan pakai sabun. Jangan kebanyakan sabun di tangan kanan. Nanti kita akan sampai jumpa lagi di Ikamba Official. Saya Purnawadi Adam. Dia Saya Lazuardi. kami Smash. Oke.